Gelombang tinggi di Pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta menerjang warung dan gazebo hingga membuat para wisatawan panik. Sejumlah ibu-ibu berupaya menyelamatkan anak-anak mereka. Sementara wisatawan lain berlarian saat ombak memporak-porandakan tempat mereka bersantai sebelumnya. Sejumlah barang wisatawan dan perabot milik warung hilang terbawa arus. Gelombang tinggi terjadi sejak Selasa dan diprediksi akan terus terjadi selama 3 hari ke depan. Para nelayan saat ini dilarang melaut untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Petugas juga mengimbau wisatawan selalu berhati-hati karena gelombang tinggi tidak bisa diprediksi. Apalagi kawasan pantai selatan Gunung Kidul dikenal sebagai daerah yang banyak bebatuan sehingga bisa membahayakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak berlarian menyerbu mobil karnaval yang membawa gunungan pakaian dalam wanita di Jalan Sukawati kawasan Alun-Alun Sasong, Langen Putro, Sragen, Jawa Tengah. Mereka pun langsung berebut pakaian dalam dan berbagai aksesoris dari atas mobil. Padahal emak-emak tersebut sudah dilarang mendekati mobil yang berjalan dan masih dalam penilaian tim juri. Sejumlah warga bahkan membawa kantong plastik agar bisa mengambil pakaian dalam, sayuran dan buah-buahan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keselamatan. Karnaval ini digelar pemerintah daerah Sragen dan dinas terkait sebagai rangkaian perayaan hari jadi ke-278 Kabupaten Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Priyoso, iNews melaporkan. Menggunakan bambu sepanjang 10 meter, petugas damkar berusaha mengevakuasi kukang di papan salah satu bank di Jalan Kiai Abdul Halim, Majalengka, Kulon, Jawa Barat. Diduga kukang liar ini datang untuk mencari makan akibat habitatnya di hutan sudah mulai berkurang. Evakuasi berjalan selama 30 menit hingga satwa dilindungi ini bisa diamankan. Petugas mengaku evakuasi sempat terkendala. Selain faktor ketinggian, juga kukang sempat menyerang petugas dengan cakarnya. Usai dievakuasi, kukang segera diserahkan ke perhutani untuk dilepas liarkan kembali di Gunung Ciremai. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Belasan anak di bawah umur diduga jadi korban asusila seorang pedagang sekaligus pemilik penyewaan sepeda listrik di Kota Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan tambahan waktu penyewaan sepeda listrik. Sejumlah emak-emak melabrak O, pria parubaya pemilik warung sekaligus tempat penyewaan sepeda listrik di Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku diduga telah mencabuli belasan anak di bawah umur. Usai mendapat laporan, aparat Satreskrim Polresta Bogor kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Diketahui pria 55 tahun ini telah mencabuli 11 anak yang masih di bawah umur dengan modus memberikan bonus tambahan waktu penyewaan sepeda listrik kepada korban. Untuk pelaku iming-imingnya yaitu karena pada saat itu meminjam atau menyewa sepeda listrik itu agak dilama yang 1 jam dengan harga 15.000 menjadi 1 jam lebih dari 1 jam atau 1 jam 30 menit bonus untuk waktu peminjaman itu manajer. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Sementara seorang oknum anggota polisi kepergok selingkuh dengan wanita lain di dalam mobil di Makassar, Sulawesi Selatan. Istri polisi yang geram dengan ulah sang suami mengamuk hingga menghebohkan warga sekitar. Seorang istri polisi berinisial DA berupaya menghentikan mobil yang dikendarai suaminya bersama wanita lain di Jalan Racing Center, Makassar, Sulawesi Selatan. DA mengamuk saat memergoki suaminya Bribda MA, anggota polisi yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas Yanma Polda Sulsel, tengah berduaan dengan selingkuhannya. Bribda MA yang panik melihat istrinya langsung tancap gas hingga sang istri terseret hingga 10 meter. Tak hanya dugaan selingkuh, DA langsung melaporkan Bribda MA ke Polda Sulsel atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kini Bribda MA tengah menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Sulsel. Yang bersangkutan, Bribda MAI, yang kemarin dilaporkan oleh istrinya, sekarang sudah ditangani oleh Krimum. Jadi pidana umumnya ditangani oleh Krimum karena melakukan KDRT, dan sekarang sudah dalam proses penyelidikan. Sebelumnya kasus penganiayaan yang dialami istri Bribda MA berawal lantaran dirinya curiga sang suami akan jalan bersama wanita lain. Saat membuntuti sang suami, ia memergoki Bribda MA menjemput wanita selingkuhannya di indekos. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Roslan, iNews melaporkan. Pemirsa, adik dan ayah tersangka Peggy Setiawan diperiksa polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Sementara produser film Vina dilaporkan ke polisi karena dinilai menimbulkan kegaduhan dan asumsi liar masyarakat. Luciana, adik kandung tersangka Peggy Setiawan alias Perong, Selasa sore diperiksa aparat Polres Cirebon Kota terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana yang didampingi kuasa hukumnya mengaku diminta penyidik menjawab 28 pertanyaan terkait penangkapan tersangka Peggy. Sedangkan Asap Rudi, ayah tersangka Peggy, berangkat ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Diduga Asap Rudi akan dikonfirmasi terkait posisi Egy saat kejadian dan dugaan Peggy berganti nama menjadi Robi. Pertama, Peggy, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Sementara Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ALMI melaporkan produser film Vina sebelum 7 hari yang saat ini jadi perbincangan masyarakat. Film Vina yang kini tayang di bioskop dinilai mengundang banyak polemik dan asumsi liar tentang penanganan proses hukum kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam. Meski telah menyertakan sejumlah dokumen sebagai alat bukti, pihak Barreskrim menyarankan pelapor berkonsultasi dengan Komisi Penyiaran terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati istri tak pernah mengurus anak, seorang suami nekat membakar 2 sepeda motor istri sirinya di Magelang, Jawa Tengah. Polisi kemudian menangkap pelaku beserta eksekutor pembakaran. Seorang pria AN nekat membakar 2 unit sepeda motor milik Nurmiat, warga Desa Kamongan, Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah, atas suruhan AR. Diduga aksi pembakaran terjadi akibat AR sakit hati dengan sang istri yang tidak pernah mengurus anak. Usai mendapat arahan dari AR, AN kemudian menyiram bahan bakar dan melempar sumber api ke 2 motor korban. Berdasar rekaman CCTV, Satuan Reskrim Polresta Magelang berhasil membekuk kedua pelaku saat berusaha kabur keluar kota. AR dan AN juga terjerat kasus pencurian sebuah mobil milik mantan kekasih AR pada April lalu. Petugas telah mengamankan barang bukti 2 bangkai sepeda motor, 1 minibus curian, 1 sepeda motor dan mobil milik pelaku yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Ternyata pelakunya dan tersangkanya adalah nama AN. Kemudian tersangka kedua adalah AR. Jadi AR adalah tersangka utama.
Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang mak-mak nekat mencuri motor warga di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, 4 mak-mak menggasak perhiasan dari sebuah toko emas dengan modus pura-pura menjadi pembeli. Seorang mama mengedap-edap masuk ke halaman masjid dan terekam kamera CCTV di Jalan Musi 12, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat memantau situasi sekitar. Usai dirasa aman, pelaku membawa kabur motor warga yang terparkir hanya dalam waktu 15 menit. Usai kejadian, korban pun melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolsek Sukmajaya. Itu yang di video itu kan ada, dari awal kan gini Pak ceritanya. Kalau nggak salah, saya nggak pasti laki atau perempuan, tapi kelihatannya sih kalau melihat sekilas kayak gitu cewek itu. Dia dari hasil video itu dia udah mindik-mindik di dalam masjid Pak. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, 4 emak-emak terekam CCTV mencuri perhiasan di sebuah toko emas di Pasar Ampel. 2 emak-emak berpura-pura menjadi pembeli dan meminta penjaga toko mengambilkan perhiasan di etalase yang akan dipilih. Saat penjaga lengah, perhiasan diberikan kepada 2 rekan pelaku lain yang berada di belakangnya. Para pelaku berhasil menggasak 4 perhiasan kalung seberat 40 gram dengan total kerugian sekitar 20 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat dan Boyolali, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Selain permukiman, pasar juga terendam hingga mengganggu aktivitas jual beli. Banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terus meluas. Di beberapa kawasan, ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Warga yang beraktivitas terpaksa menerobos banjir, baik itu berjalan kaki atau menggunakan perahu. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga merendam fasilitas umum seperti tempat ibadah hingga pasar. Meski demikian, sejumlah pemilik toko masih buka agar bisa tetap mendapat penghasilan. Lumpuh ya? Ya, nggak bisa aktivitas apa-apa, Pak. Mati. Untuk membantu warga, sejumlah aparat desa Batu Badinding bersama anggota TNI Polri dan BPBD mendistribusikan bantuan bagi warga. 800 paket sembako berisi beras, mie instan, dan minyak goreng berasal dari dana talangan desa untuk membantu warga. Meski banjir terus meninggi, sejumlah warga masih bertahan di rumah berharap air segera surut. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Menjelang Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok masih mahal. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, komoditas bawang masih dijual dengan harga tinggi. Kondisi serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Senen, Jakarta Pusat masih mahal, terutama bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Harga bawang merah saat ini dijual seharga Rp60.000 per kilogram, padahal harga normalnya Rp40.000 per kilogram. Sama halnya bawang putih yang sebelumnya berada di angka Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu, bawang bombay juga naik drastis, hampir 50%. Dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Kadang-kadang suka bingung, Mbak. Apalagi kalau bakal dagang ya. Turunin. Harganya bisa turun naik. Jadi kita menjualnya harga jual kita seperti dagang di makanan ya. Terutama itu menentukan harga jadi susah. Kita naikkan, pembeli kabur. Mahalnya harga bawang juga terjadi di Pasar Antri Baru Cimahi, Jawa Barat. Harga komoditas bawang merah, putih, dan bawang bombay fluktuatif sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Berat ya buat ibu rumah tangga kayak kita gitu. Soalnya kalau serba mahal otomatis pendapatan yang nggak naik ya berat sih. Mahalnya harga komoditas bawang disebabkan karena berkurangnya pasokan dari bandar. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengurangi pembelian. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyediakan pelayanan khusus bagi jemaah calon haji yang sakit saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Mobil rawat jalan disiagakan untuk mengevakuasi jemaah calon haji yang sakit atau kelelahan menuju klinik. Mobil golf listrik ini disiagakan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi saat menyambut kedatangan jemaah calon haji tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Mobil yang dinamakan mobil rawat jalan ini akan mengevakuasi jemaah calon haji yang sakit, mabuk udara, hingga kelelahan lalu dibawa ke klinik. Sementara jika kondisi jemaah calon haji memburuk, maka petugas haji segera merujuknya ke rumah sakit Malik Abdullah Jeddah atau rumah sakit lainnya. Umumnya jemaah yang mendapat perawatan akibat baru pertama kali naik pesawat, sehingga kaget saat perjalanan jauh. Ya, ini kami menamakan mobile rawat jalan untuk tim kesehatan bandara dalam menyambut jemaah haji yang sakit. Jadi jika ada jemaah haji yang ditemukan ada penurunan kesehatan pada saat kedatangan, kami biasanya akan melakukan perawatan di mobil ini. Tapi jika kondisinya memburuk atau ada perubahan yang signifikan, kami akan pindahkan ke Dari data tim kesehatan per tanggal 28 Mei 2024, terdapat 11 jemaah yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Madinah dan ada 48 jemaah yang dirawat di Klinik Mekah. Sedangkan 99 jemaah dirujuk di beberapa rumah sakit di Mekah maupun Madinah dan semua layanan diberikan gratis. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ardianto Wisnu Widodo, Ainus melaporkan. Setelah penantian selama 14 tahun, Nenek Sajeriah, jemaah calon haji asal Parepare akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Aura bahagia pun terpancar setelah ia melaksanakan ibadah umroh dan bisa menyium Hajar Aswad. Nenek penyandang tunanetra, Sajeriah, 65 tahun, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram Arab Saudi. Nenek asal Parepare ini mengaku haru menanti selama 14 tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kebahagiaan nenek asal Kloter 3 Embarkasi Makassar ini semakin memuncak saat berada di depan Ka'bah dan sempat mencium Hajar Aswad. Selama di Mekah, Nenek Sajeriah tinggal di Al Hasan Hotel, kawasan Sisa. Nenek Sajeriah daftar haji sejak tahun 2010 dan ia dibiayai adik dan keluarganya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Meski memiliki keterbatasan, semangat Nenek Sajeriah tak padam. Bahkan ia menyiapkan sendiri perlengkapan hajinya, mulai dari mencuci, melipat, dan menyusunnya di dalam koper. Nenek Sajeriah mengaku tak khawatir melaksanakan ibadah haji. Bahkan ia mengaku ikhlas jika ditakdirkan meninggal di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah wahana permainan pasar malam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, ambruk saat digunakan pengunjung. Seorang warga harus dilarikan ke puskesmas terdekat akibat tertimpa material besi. Video amatir merekam saat wahana permainan ontang-anting ambruk ketika dinaiki warga di sebuah pasar malam di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Lampung. Warga yang melihat langsung peristiwa itu panik. Ironisnya 14 pengunjung yang ada dalam wahana didominasi anak-anak. Akibat peristiwa ini seorang ibu terluka akibat tertimpa material besi saat berusaha menyelamatkan anaknya. Di pasar malam yaitu wahana ontang-anting yang mengalami kecelakaan. Dalam hari ini ada patah las di salah satu penyangga di ontang-anting tersebut. Kejadiannya tadi malam kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian terjadi di lapangan Sriwijaya Baradatu. Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan dan olah TKP dan wahana akan kita tutup sementara sampai pemeriksaan seluruhnya selesai. Demikian. Bagaimana untuk korban, Pak Kapolres? Untuk korban kemarin Pak Kapolsek telah melakukan tindak
pertama pada TKP dan korban-korban ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Kurang lebih ada 1 korban yang luka di kepala. Namun untuk korban anak-anak bisa diselamatkan dan tidak sampai kita bawa ke rumah sakit. Ibu ini terluka. Saat ini tim dari Polres Waikanan masih menyelidiki peristiwa ini. Untuk sementara pasar malam Waikanan ditutup untuk kepentingan penyelidikan. Dari Waikanan Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Aksi pencurian besi pembatas jalur lambat Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara viral. 1 pelaku berhasil diringkus polisi. Dan informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Biwenda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ambil besi pembatas tuh. Dipotong. Pencurian besi pembatas jalur lambat Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara terekam video amatir warga. Para pelaku dengan santai membawa besi panjang saat warga tengah beraktivitas pagi. Usai viral, polisi langsung menangkap 1 pelaku, MA, 50 tahun, di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pelaku, polisi menyita potongan besi hasil curian dan gerobak. MA mengaku besi akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Melakukan pembuntutan, pengintaian kurang lebih selama seminggu dan berhasil kita amankan. Berapa pelaku, Bang? Mereka ada 3, 1 tadi sudah kita amankan, 2 DPO dalam pengejaran. Mungkin dalam waktu dekat akan kita amankan pelaku utama yang di video yang mendorong. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang buron. Dari Jakarta, Sofia. Nih ambil besi.